Kalau kerja itu jangan cari apresiasi. Kalau kerja itu jangan fokusnya cari pujian, cari muka, cari pengakuan. Lakukan aja apa yang jadi kewajiban. Toh memang kita digaji untuk kita bekerja. Jangan minta terima kasih. Ketika Anda terkena musibah, apapun Anda disakiti orang, sakit hati banget karena omongan orang, karena hinaan dari orang lain, karena fitnahan dari orang, maka ingat saat itu Anda sedang diinginkan kebaikan oleh Allah datang pada Anda. Cukup diam, nikmati, yakini bahwa Anda sedang dibela oleh malaikat-malaikat Allah, dan kemudian malaikat-malaikat itu sedang. Orang tua itu adalah harta yang paling berharga. Ayah ibumu adalah keramat yang terindah yang harus benar kita jaga dalam kehidupan kita. Ingat, untuk setiap anak dimanapun Anda berada, ada dua perilaku yang siksanya Allah langsung disegerakan di dunia. Satu, perbuatan zolimmu kepada orang lain. Dan yang kedua, perbuatan durhaka seorang anak kepada orang tua. Maka jika orang tuamu masih hidup, berbuat baiklah kepadanya, muliakanlah keduanya. Dan jika sudah wafat, doakan yang terbaik, lanjutkan kebiasaan baik orang tua semasa hidupnya, dan bersedekah niatkan atas nama orang tua. Ada manfaat kalau kita berteman dan bergaul dengan orang-orang yang saleh. Apa manfaatnya? Pertama, orang-orang yang saleh akan mengingatkan kita untuk beramal saleh. Juga pada saat kita terjatuh dalam kesalahan, dia mengingatkan kita. Itu orang-orang yang saleh. Dia berani untuk mengingatkan kita. Kalau kita benar, dia dukung kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau benar, dia tolong kita dalam kebaikan, dalam takwa. Kalau salah, dia nggak mau tolong kita. Justru dia akan ingatkan kita. Jadi bergaul dengan orang-orang yang saleh, manfaatnya adalah dia akan selalu mengingatkan kita. Kita baik, dia dukung. Kita salah, dia tegur. Kedua, apa manfaat bergaul dengan orang-orang yang saleh? Dia akan mendoakan kita dalam kebaikan. Ya kan, ibu-ibu kalau lagi sedih nggak tahu aja tuh, tiba-tiba masalah ibu selesai, mungkin doa dari teman yang jauh. Masya Allah. Itu orang-orang soleh doain kita. Kalau orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala nggak tahu doain apa enggak. Kita perlu lah, makanya kalau kita ketemu orang soleh, Bu, doain saya ya, doain kita ya, doain kami ya, kan gitu ya Bu ya. Bu, doain saya ya, doain saya ya, kan begitu. Karena siapa tahu doa beliau yang dijabah oleh Allah karena kesalehannya beliau. Terakhir, apa manfaat kita bergaul dengan orang-orang yang saleh? Yang ketiga adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama-sama di hari kiamat. Ada yang berkata pada Nabi, ada seseorang yang mencintai suatu kaum atau seseorang sahabatnya, namun dia nggak pernah berjumpa dengan kaum itu atau teman tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, setiap orang akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibu-ibu mencintai para penghafal Quran, ibu-ibu mencintai orang-orang yang mengaji, ibu-ibu dibangkitkan bersama orang-orang yang saleh itu. Mereka penolong kita juga di hari akhir. Ya Allah, andai ada hati yang memandangku dengan kebencian, maka lembutkanlah hatinya. Andai ada hati yang terluka karena sikap dan lisanku, maka sembuhkanlah sakitnya. Andai ada hati yang ingin menyakitiku, maka hindarkanlah dari aku. Aku tak mampu mengobati atau menyenangkan hati siapapun, karena hatiku dan hati mereka adalah milikmu, dan hanya Engkau yang maha mengaturnya, segala isi dan sertanya. Apa yang harus kita sombongkan di dunia ini? Uang, rezeki dari Allah, harta akhirnya ditinggal juga, paras rupa pada akhirnya tua juga, teman banyak di alam kubur sendiri juga, terkenal tidak akan selamanya, pandai hanya titipan dari Allah, pangkat di akhirat tidak berguna, derajat di mata Allah tidak ada artinya, hanya amal ibadah yang akan menolong kita pada akhirnya. Ketika seorang ayah berkata, selagi kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri, jalani sendiri nak. Hidup harus mandiri, karena orang lain belum tentu ada untukmu. Dan ketika seorang ibu berkata, siap tidak siap kamu harus siap nak.
Terima kenyataan, jalani hidupmu sebagaimana mestinya. Satu hal yang harus kamu ingat, ibu tak selamanya ada untukmu. Anakku, maafkan ayah yang belum mampu membahagiakanmu seperti kebahagiaan teman-temanmu. Tapi setidaknya ayah sudah berusaha, walau memang dipeluh berselimut angin malam. Karena ayah sayang padamu. Anakku, mau tak mau, suatu hari nanti ayah akan pergi dan tak akan pernah kembali lagi. Mungkin engkau yang akan menghantarkan ayah dengan kepiluan hatimu. Anakku, jangan kau tinggalkan sholat, dan jika ayah sudah tiada nanti, jangan bosan doakan ayah. Siksane apa wae Ya tergantung karo kelakuane, yen ngapusi diculek matane, yen ngapusi suwe cangkeme, yen ngapusi culek matane, contone sapa kancaku dhewe.